Oke, ayo kita langsung bedah topik ini. Coba kalian bayangin, kalian adalah tokoh paling dihormati di suatu kerajaan. Kalian itu dokter istana, hakim agung, dan intelektual nomor wahid. Tapi, cuma dalam semalam, seluruh hidup kalian hancur lebur. Nah, di paparan kali ini, kita bakal nelusurin sebuah kisah nyata dari abad ke-12 yang penuh banget sama intrik, pemikiran revolusioner, dan sebuah paradoks epik yang, percaya atau enggak, benar-benar mengubah wajah peradaban barat. Kita lagi ngomongin Ibnu Rushd, dan gimana warisan pemikirannya memicu perdebatan panas yang abadi soal ketegangan antara iman dan akal. Settingnya tahun 1195 di Cordoba. Suasananya waktu itu benar-benar tegang dan tragis. Sang hakim agung kita, Ibnu Rushd, tiba-tiba diseret ke pengadilan, dituduh nyeparin ajaran sesat dan langsung diasingkan. Tapi bagian yang paling menyenyat hati tuh ada di alun-alun kota hari itu. Semua karya, tulisan, dan buku-buku yang udah dia teliti selama puluhan tahun dilempar gitu aja ke dalam api dan dibakar di depan umum. Ini benar-benar sebuah upaya sistematis yang brutal banget buat menghapus pemikiran dia dari sejarah. Dan yang bikin momen ini makin mencengangkan, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya pria yang bukunya lagi dibakar ini. Ibnu Rushd ini bukan pemberontak jalanan atau orang luar yang mau ngancurin negara loh, nggak sama sekali. Dia itu seorang polymath. Artinya dia nggak cuma tahu sedikit-sedikit tentang banyak hal. Dia benar-benar pakar di bidang kedokteran, astronomi, psikologi, dan ya, dia itu qadhi atau hakim agung yang super dihormati. Dia lahir dan gede di keluarga ulama. Fikih atau hukum Islam itu ibarat bahasa pertamanya. Jadi pengetahuannya waktu itu benar-benar nggak ada tandingannya. Nah, ini ngebawa kita ke tragedi di Cordoba, sebuah paradoks sejarah yang luar biasa. Ide-ide yang mereka coba hanguskan hari itu nyatanya malah jadi bahan bakar buat peradaban barat modern. Untuk paham gimana itu bisa terjadi, kita harus bahas pertarungan intelektual terbesarnya. Melawan Al-Ghazali dalam perdebatan raksasa antara iman versus akal. Kalian bisa lihat kontras yang brilian banget di sini. Ini ibarat pertarungan kelas berat di era itu. Di satu sisi, kita punya Al-Ghazali, teolog besar yang nulis Tahafut al-Falasifah atau kerancuan para filsuf. Beliau berargumen kalau para filsuf ini udah sesat karena terlalu ngandelin akal dan ngerasa filsafat Yunani itu nggak nyambung sama agama. Nah, puluhan tahun kemudian, Ibnu Rushd ngerespon langsung lewat bukunya, Tahafut al-Tahafut, atau kerancuan dari kerancuan. Ini adalah pembelaan habis-habisan yang sangat metodis untuk mempertahankan akal rasional. Posisi Ibnu Rushd dalam debat ini tuh elegan banget. Dia bilang, agama dan filsafat itu nggak mungkin bertentangan. Kenapa coba? Karena dua-duanya sama-sama nyari kebenaran yang satu. Kalau rasio kelihatannya bentrok sama wahyu, Ibnu Rushd negasin kalau akal justru harus dipakai buat nyari tahu di mana letak salah tafsir kita terhadap teks tersebut. Dan ini penting banget ya buat dilurusin. Ibnu Rushd itu bukan pemikir sekuler liberal yang bebas tanpa batas kayak mitos yang sering diklaim orang zaman sekarang. Enggak, dia itu pembela syariat yang sangat taat, yang percaya kalau akal itu justru anugerah Tuhan buat memahami kebesarannya. Pemikiran ini yang kemudian ngebawa kita ke misi terbesarnya, menjembatani filsafat Yunani dan peradaban Eropa sebagai sang komentator. Kisah ini makin menarik di tahun 1199. Waktu itu, Eropa masih kejebak di abad ke-8 dan akses ke ilmu logika tuh minim banget. Terus, Khalifah Abu Yaqub Yusuf ngasih tugas raksasa ke Ibnu Rushd buat ngejelasin karya-karyanya Aristoteles. Dan gila sih, Ibnu Rushd ngerjain ini dengan sistematis banget. Dia ngebaginya jadi 3 level, jami buat ringkasan, tolkhis buat komentar singkat, dan syarh atau tafsir untuk analisis yang super detail. Lewat metode ini, dia secara harfiah nyelamatin rasionalitas Yunani dari kepunahan. Coba kita lihat gimana rantai transmisi epik ini kebangun. Awalnya dari Aristoteles di Yunani kuno kan? Teksnya hampir aja hilang dari benua Eropa. Tapi di abad ke-12 di Andalusia, Ibnu Rushd ngebedah dan ngejernihin teks-teks itu. Terus masuk abad ke-13, komentar-komentarnya ini diterjemahin ke bahasa Latin dan Ibrani. Nah, rantai inilah yang pada akhirnya dari abad ke-14 sampai ke-16 ngasih bahan bakar intelektual yang memicu ledakan era Renaissance di Eropa. Merinding nggak sih bayanginnya? Skala pengaruhnya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, Dante Alighieri, penyair Kristen Italia paling top dari abad ke-13, masukin Ibnu Rushd ke dalam mahakaryanya, Divine Comedy. Dante bahkan ngasih dia gelar kehormatan absolut, sang komentator. Buat seorang penyair Eropa, ngasih tempat sespesial itu ke seorang sarjana Muslim Andalusia, itu nunjukin banget kalau ide-idenya Ibnu Rushd sukses ngehancurin tembok pemisah agama dan geografi pada masa itu.
Tapi sayangnya di balik semua pencapaian itu, dia harus jadi korban intrik politik dan akhirnya jatuh dari tahtanya. Setelah kita tahu posisinya di puncak intelektualitas, kita balik lagi ke tahun 1995 saat dia dihukum. Muncul pertanyaan dong di kepala kita. Dengan semua pembelaannya terhadap syariat Islam, apa iya dia dihukum, dibuang, dan bukunya dibakar tuh murni gara-gara agama? Apa murni karena debat iman versus akal tadi? Ternyata jawabannya enggak. Fakta sejarahnya jauh lebih kelam dari itu. Semuanya murni karena kalkulasi politik. Jadi gini, waktu itu Khalifah lagi ngadepin tekanan militer yang gila-gilaan dari utara. Buat ngamanin kekuasaannya, dia butuh banget dukungan dari kelompok ulama tradisional yang konservatif. Berhubung nama Ibnu Rushd ini udah kadung nempel banget sama filsafat Yunani, dia akhirnya dijadiin sasaran empuk. Ibnu Rushd dikorbanin gitu aja jadi tumbal stabilitas politik dan diasingkan ke Lucena, sebuah permukiman Yahudi. Bener-bener kejatuhan yang tragis karena intrik, bukan karena ideologinya salah. Ironisnya, pembuangan ini malah menyalakan api Renaissance, ngebawa kita ke sebuah warisan sejarah yang posisinya terbalik. Nah, di sini nih letak ironi yang luar biasa. Di saat dia dibuang di negerinya sendiri, di seberang benua, tepatnya di universitas-universitas Eropa yang baru mau mekar, nama Ibnu Rushd justru dilatinkan jadi Averroes. Pemikiran-pemikirannya ini sampai melahirkan apa yang disebut Averroisme. Ini tuh sebuah pergerakan masif banget yang pada dasarnya nyelamatin metode berpikir Eropa, mendominasi diskursus soal rasionalitas, dan benar-benar jadi fondasi buat para sarjana barat untuk bangkit dari zaman kegelapan. Dan yang bikin fakta ini bener-bener gila adalah rentang waktunya, 4 abad. Ide-ide Averroisme ini mengakar kuat dan jadi tulang punggung kurikulum di kampus-kampus barat selama lebih dari 400 tahun. Coba bayangin, itu skala dominasi pemikiran yang hampir mustahil buat kita temuin di zaman sekarang. Dampaknya itu seabsolut itu. Sampai-sampai Ernest Renan, seorang intelektual top dari Prancis, dengan tegas nyebut Ibnu Rushd sebagai peletak batu pertama rasionalisme Eropa. Sejarah pemikiran emang rumit ya, tapi pengakuan semacam ini nebelin satu fakta, bahwa fondasi akal dan rasio yang ngebangun dunia barat modern itu disanggah kuat banget sama kecemerlangan pikiran seorang pria dari Cordoba ini. Tapi tetap aja ada paradoks yang bikin sedih di sini. Di dunia Islam, karya-karya Ibnu Rushd malah seolah nguap gitu aja selama berabad-abad. Ya, salah satunya mungkin karena lokasi Andalusia yang ada di ujung barat peta dunia Islam waktu itu. Tokoh yang seumur hidupnya mati-matian ngebuktiin kalau Islam itu sejalan sama rasionalitas, justru sempat dilupain di rumahnya sendiri. Sementara di saat yang sama, dia dipuja-puja sebagai pembawa cahaya kebangkitan di Eropa. Ironis banget kan? Terus apa hubungannya sama kita sekarang? Mari kita lihat relevansinya untuk hari ini. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari abad ke-12. Kenapa sih kisah filosof abad ke-12 ini masih penting banget buat kita bahas di tahun 2026 ini? Jadi, poin krusialnya tuh gini. Pertama, ketegangan antara akal dan otoritas. Entah itu dogma di masyarakat atau perdebatan panas soal sains dan AI hari ini, itu belum selesai. Kita masih berdiri di persimpangan yang sama. Kedua, pengetahuan itu nyatanya nggak peduli sama garis batas di peta atau identitas agama. Dia bakal terus mengalir ke siapa aja yang mau nerima. Dan yang ketiga, nasib seorang pemikir dan ide-idenya itu seringkali ditentuin sama kelicikan politik, bukan sama seberapa benar idenya itu sendiri. Saya mau nutup paparan ini pakai satu pemikiran yang menurut saya kuat banget. Api tidak bisa membakar pertanyaan. Buku-buku Ibnu Rushd emang berhasil diubah jadi abu di tengah alun-alun Cordoba hari itu. Tapi ide besar yang mengguncang fondasi dunia gak akan pernah bisa dihancurin. Dia cuma terlempar, mengembara, dan pada akhirnya dia pasti nemuin rumah yang baru. Jadi, tanyain ke diri kalian sendiri, ide besar apa di zaman kita sekarang ini yang lagi berusaha buat dibakar? Dan kira-kira, kemana ide itu bakal berlayar selanjutnya?